Selamat sore, Bu. Selamat sore juga menjelang malam. Ya, dan Ada ini persoalan apa ini kali ini yang mau dibawa lagi? seperti biasa ketika sore menjelang malam itu kan senja. Senja itu di mana merah, senja pasti ini. anak senja. Merah, dan hari ini yang kita bahas adalah tentang kebakaran hutan. Oh, merah identik dengan api. Tidak ada asap tanpa ada api. Benar. Nah, ini asapnya udah kemana-mana, bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan disinyalir itu kan ada pembakarnya, itu yang bikin masalah. Jadi nggak tiba-tiba muncul kan? Benar, nggak tiba-tiba terbakar, tapi ada yang membakar. Ada yang membakar. Seperti apa kronologisnya kita lihat dulu liputan di lapangan. Apa iki sing ngobong iki? Kebakaran hutan di Jawa Timur kini semakin meluas. Di area Gunung Arjuno, area kebakaran data dari Dinas Kehutanan Pemprov Jawa Timur sudah mencapai 3.315 hektar lahan. Titik api pun semakin besar dan menyebar. Cuaca panas dan sulitnya medan menjadi penghambat pemadaman. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kemarin petang meninjau langsung kesiapan pemadaman kebakaran hutan di lereng Gunung Arjuno dengan menggunakan waterbombing, pemadaman melalui udara dengan menggunakan helikopter milik BPNB. Penyebab kebakaran hutan di lereng Gunung Arjuno ini masih terus didalami. Ada dugaan adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Cara seperti ini sangat tidak diperbolehkan. Pelaku pembakar hutan juga disinyalir adalah oknum para pemburu. Apa yang kemudian menjadi penyebab ini dikhawatirkan, tapi sekali lagi kita fokus pemadaman dulu saat ini. Tapi dikhawatirkan memang apabila ada praktek-praktek pembukaan lahan menggunakan api. Di momen-momen seperti ini sangat rawan kemudian terjadi kebakaran. Oleh karena itu kita juga berharap koordinasi ketat. Nah, inilah sebabnya mari kita mengajak seluruh elemen untuk sama-sama mencegah jangan sampai terjadi penggunaan api untuk membuka lahan. Kebakaran hutan juga terjadi di lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan hutan kawasan TNBTS kian meluas. Kebakaran merembet ke kawasan Viewpoint Penanjakan Kabupaten Pasuruan, Bukit Kedaluh, dan Bukit Cinta. Saat ini pihak BPBD dibantu warga relawan dan TNBTS melakukan upaya pemadaman dan penutupan akses sementara. Sopo iki sing ngobong iki? Wisata B29 di Kabupaten Lumajang yang terdampak kebakaran saat ini juga ditutup sementara. Membakar hutan dan lahan kini dianggap sebagai tindak pidana serius dan para pelaku dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun serta denda sebesar 10 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 48 Ayat 1. Ini nggak main-main, ini harus segera diusut setelah pemadamannya selesai, harus segera ditindak ini. Tapi disinyalir juga ada yang membakar loh, Bu, itu. Ya makanya, kenapa tadi saya bilang nggak main-main, karena mereka tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, tapi menggunakan cara api. Karena tadi sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur, dikhawatirkan, disinyalir tujuan adalah pembukaan lahan dengan cara menggunakan api. Kita langsung saja bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di Hukum di Tengah kita. Ada Kepala UPT Tahura R. Suryo, Dinas Kehutanan Pemprov Jatim, Bapak Ahmad Wahyudi. Pak Wahyudi, selamat malam. Dan juga malam ini kita dihadiri ahli hukum lingkungan dari Universitas Erlangga, Profesor Dr. Suparto Wijaya SHM HUM. Selamat malam. Cek komplite. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Soleh SHMH, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LBH Surabaya. Pak Soleh, selamat malam. Dan juga kita dihadiri masyarakat peduli api yang kali ini Mas Fikri yang mewakili. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, dan ada lagi juga ini di Zoom juga yang peduli juga terkait dengan persoalan ini, Ketua Koalisi Kawali Lestari Kawali Jawa Timur, Pak Oni Mahardika. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Oni. Selamat malam. Oke.
Kita mungkin ke teman-teman dari Pemprov Jatim dulu ya Pak Wahyudi. Ini bagaimana kondisi kebakaran di lereng Gunung Arjuna yang menjadi bagian dari Tahura dengan adanya kebakaran yang sudah meluas sampai 3.000, kurang lebih 3.000 hektar. Terima kasih. Kebakaran ini sudah mulai terjadi sejak tanggal 26 sampai dengan sekarang. Itu mungkin sudah sekitar 11 hari ke-11 kami pemadaman. Memang yang areal yang terbakar sudah seperti yang disampaikan tadi sudah mencapai sekitar 3.000-an hektar ya, yang mungkin akan terus bertambah karena hingga saat ini kami belum bisa melakukan pemadaman secara total walaupun sudah dilakukan bantuan pemadaman dengan waterbombing yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur untuk minta bantuan ke BNPB. Nah, kawasan Gunung Arjuna Ulirang ini merupakan kawasan Tahura yang merupakan kawasan konservasi, sehingga kita perlu memahami fungsi dari kawasan ini. Kawasan ini merupakan kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang merupakan hulu dari Das Brantas yang melewati 16 kabupaten kota sampai ke Surabaya sini. Di dalamnya terdapat sekitar 153 sumber air yang dipergunakan oleh 40.000 kakak yang berada di sekitar kawasan hutan. Jadi ketika kerusakan atau kebakaran ini terjadi yang sudah saat ini mencapai 3.000-an hektar, itu berarti hampir satu Gunung Arjuna dan ditambah Ulirang itu sudah terbakar. Hingga saat ini masih terdapat di Mojokerto untuk sisi Ulirang itu terdapat 25 titik api berdasarkan sistem informasi kebakaran hutan yang disediakan oleh KLHK. Kami lihat itu masih terdapat 25 titik api di daerah Mojokerto. Kemudian di daerah Kabupaten Pasuruan itu sekitar 32 titik api, sementara untuk di Kabupaten Malang yang merupakan awal dari kebakaran tinggal 2 titik api yang berusaha masih kami upayakan untuk pemadaman. Dan itu gambarannya hingga saat ini kami sudah mencoba memadamkan dengan melibatkan hampir 600 orang yang kita upayakan untuk pemadaman. Tapi masih belum dapat dikendalikan karena memang kalau kejadian kebakaran di hutan di pegunungan ini akan sulit untuk dikendalikan. Tapi artinya dari pihak Pemprov tidak berdiam diri ya Pak, berusaha ya Pak? Masih Ya, sampai dengan sekarang. menurut kami sudah sangat maksimal karena upaya mendatangkan waterbombing ini tidaklah mudah. Karena prioritas pemadaman masalah karhutla ini kan biasanya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tapi ini dengan upaya dari Pemprov, tentunya Ibu Gubernur dan BPBD itu bisa mendatangkan bantuan waterbombing dengan helikopter ini ke pemadaman yang terjadi di Gunung Arjuna. Oke. Kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur, mengucapkan selamat bertanding berlomba untuk atlet-atlet yang akan mengikuti Porprov dan memberikan kontribusi untuk kabupaten kota, kontribusi untuk Jawa Timur, kontribusi untuk olahraga Indonesia. Selamat bertanding, selamat berkompetisi, selamat berlomba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan seorang warga dari Lamongan sedang mencari jodoh. Doremai ada cong sembako dolala. Cek larang iki sembako nang kono. Kok dapat info sembako juga? Semua ada Dani. Info apa maneh? Macet bisa. Info jualan. Oh iya, video callan ngobrol sama hostnya. Ya, cuma di penting nggak penting. Yang pasti juga bagi-bagi voucher pulsa, ada kuisnya. Makanya nonton terus, penting nggak penting. Tetap penting. Ya, ini memang masih dalam proses pemadaman karena memang nggak gampang Benar. memadamkan yang terbakar. Kalau tadi kita tanya dari
teman-teman yang berusaha untuk memadamkan. Mungkin hari ini kita mau tanya sama ahli hukumnya, Bu, kalau seperti ini gimana? Seperti apa? Apakah memang benar bisa terjadi dugaan pemburu-pemburu liar inilah pelaku pembakar hutan, Pak Parto, Prof? Ya, lihat Mas Pulung lah, kiki lucu saja nih. Hari ini kita serius sih, Pak. Ya, jadi ini peristiwa besar ya. Secara hukum ini peristiwa besar, eskalasinya serius. Dan tentu hukum hadir sebenarnya kan untuk memberikan sebuah tanda bahwa kita tidak boleh abai tentang peristiwa yang sangat luar biasa. Pertama, korban sesungguhnya dari kebakaran hutan bukan kita, tapi populasi pohon. Berapa pohon yang sudah terbakar? Kita tanya pada teman-teman di lapangan. Kan ada sensusnya ini. Kalau satu pohon itu kemudian menghasilkan 2 liter oksigen, kali berapa juta pohon yang terbakar, sudah berapa kerugian ekosistem kita. Belum semut yang mati. Kira-kira kalau disensus berapa juta semut ini yang mati? Habitat Itu ada hewannya sampai hukumnya semut ya? masalahnya gini. Gitu. Bahkan seekor semut Jadi pun. seekor semut itu punya hak namanya environmental rights. Dia punya hak atas kehidupan yang baik. Semutnya berapa, kecoaknya yang mati berapa, kalau disensus ya semua itu, cacingnya yang mati berapa, burung-burung yang mestinya bisa berternak di sana kemudian tidak bisa melanjutkan generasinya. Ini ada satu ekosistem yang terhancurkan dari peristiwa kebakaran. Dan itu bisa dituntut secara hukum ya, Iya, Prof? iya. Jadi untuk itulah, apakah burung-burung, cacing, semut, kecoa yang mati dan kayu-kayu yang terbakar itu bisa lari ke Bu Gubernur? Apa bisa lari ke Pak Jum, Kepala Dinas Kehutanan? Apakah bisa lari ke Kapolda Jatim? Tidak bisa. Untuk itulah perlu organisasi lingkungan hidup. Tadi pembicaranya kayaknya ada teman-teman Walhi juga. Saya Dewan Daru. Ini mewakili Nah, ini Dewan Walhi. dari Seneng. Jadi kenapa kemudian di dalam hukum lingkungan itu ada legal standing tentang LSM boleh menggugat, mengatasnamakan menjadi walinya kayu yang terbakar, Mas Bulung. Itu sampai kita atur gitu. Semut yang terbakar, yang hidupnya kemudian tidak bisa melanjutkan itu, bisa diwakili oleh teman-teman ini. Untuk itu teman-teman ini boleh mengajukan gugatan atas nama mereka. Dan di Indonesia itu sudah boleh. Atas nama pohon, atas nama habitat yang rusak, atas nama harimau, gajah, dan lain sebagainya. Artinya, ini tindakan serius peristiwa ini. Nah, peristiwa besar semacam ini tampaknya kalau saya ikuti liputannya, cara pemadamannya, yang pakai ranting, pakai apa, pokoknya orang sudah berupaya itu juga luar biasa. Apalagi ini ada MPA. Anak-anak saya, adik-adik saya ini sudah berusaha maksimal bagus. Tapi negara kan tidak boleh abai, tidak menyiapkan infrastruktur semacam itu. Toh sudah tahu kalau musim kemarau potensi kebakaran hutan itu terjadi. Kalau begitu kenapa nggak diantisipasi? Caranya gimana? Caranya setiap 1 hektar hutan yang sudah disensus itu sejak dulu saya usulkan dibuat embung kehutanan. Ada aliran air irigasinya, ada tada hujannya, sehingga setiap ada kebakaran itu infrastruktur tinggal diputer. Kayak di Eropa itu, ya meskipun di Eropa situasi hari ini juga banyak kebakaran, atau tidak, kita tidak menyalahkan hal yang lebih jauh, tapi maksud saya infrastruktur penyelamatan hutan harus dibangun. antisipasi berarti ya, Untuk Prof? antisipasi itu, untuk itu dulu zaman Majapahit, nih nggak percaya kan buka loh, zaman Majapahit tak ceritani. Setiap 1 hektar lahan di negara Kertagama itu pasti ada kanal hutan. Untuk itu dulu itu ada kanal-kanalnya. Kemudian di luar-luar Jawa dulu, di Kalimantan, di Papua, semua itu sebenarnya ada kanalisasi itu sejak zaman nenek moyang kita. Baik. Nah, hukumnya juga ada. Kalau sampai mengerusak semacam ini, itu tindakan kriminal. Jadi ini Mbak Agnes kan tahu itu bahwa membakar hutan itu kriminal. Jadi serius. Untuk itu kita minta dari Polda Jatim melalui acara ini membantu
teman-teman di provinsi, PPNS di provinsi, penyidik-penyidik sipil di provinsi, untuk apa? Segera melakukan penyidikan komprehensif, karena suara dari Pak Wakil Gubernur tadi sudah mengindikasikan ada yang bakar. Ya. Nah, indikasi itu tidak bisa hanya sekedar indikan, dia harus terproses dalam arti penyidikan hukum. Kalau sekedar indikasi nanti kan jadi variabel penelitian kita, Mas Pulu. Baik. Kalau gitu, kalau dari Pak Saleh gimana pengamatan dengan yang ada di lapangan? Ya, pertama kejadian kebakaran hutan ini kan sebenarnya tidak terjadi sekali ini saja, sudah terjadi beberapa kali di Jawa Timur. Dan kalau kita melihat dari perkiraan BMKG sebenarnya di tahun 2019 itu kan sebenarnya sudah memprediksi bahwa 3 tahun setelah 2019 itu akan terjadi kekeringan yang luar biasa dan curah hujan juga akan berkurang, yang tentunya ini akan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, hal ini tadi yang seharusnya memang saya setuju dengan Prof bahwa potensi kekeringan yang luar biasa dan potensi kemarau panjang yang berpotensi kebakaran itu tadi harusnya memang ditanggulangi sebelumnya oleh pemerintah gitu ya. Tadi sudah ada saran dari Prof yang mungkin ke depan perlu dilakukan sehingga proses kebakaran hutan ini bisa dicegah. Namun kita lihat juga tadi ada dugaan pembakaran hutan gitu ya, sengaja dibakar. Nah, pembakaran hutan dengan sengaja ini kan tentu ini adalah sebuah tindak pidana yang cukup serius. Di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 itu diatur secara serius bagaimana kemudian pembakar hutan itu bisa dipidana di pasal 78, ancaman hukumannya 15 tahun. Maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar. Ini sebenarnya ancaman cukup serius. Dan bahkan orang yang istilahnya tidak sengaja buang puntung rokok pun itu gitu pun ya. Juga bisa kena, ya. Itu juga bisa dipidana menggunakan undang-undang ini gitu ya. Kalau kita merujuk lagi di undang-undang PPLH gitu ya. Di undang-undang PPLH juga ada aturan yang mengatur tentang pembakaran hutan. Di mana di situ bukan hanya mempidana seseorang perorangan, tapi juga bisa mempidana korporasi atau kelompok orang gitu ya. Yang ini menurut kami perlu kemudian dilakukan penyelidikan secara komprehensif atau asesmen secara serius, apakah sebenarnya peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Arjuna ini memang betul-betul karena kondisi alam gitu ya, terbakar dengan sendirinya, atau memang ada kesengajaan. Tapi sejauh ini memang pernah ada yang indikasi sengaja membakar. Ya, indikasi sengaja atau mungkin ada yang diproses secara hukum terkait dengan pelaku pembakar hutan. Kalau di Jawa Timur sampai saat ini kan masih belum ada informasi terkait itu. Tapi di wilayah lain di Kalimantan, di wilayah Sumatera itu seringkali terjadi. Nah, kekhawatiran kami kan itu akan juga terjadi di Jawa Timur karena tadi kan disampaikan dari Dinas Kehutanan bahwa hutan di di Arjuna ini adalah hutan konservasi atau bahkan ada hutan lindung. Nah, jangan-jangan ada indikasi, ini dugaan saja ya, ada dugaan kemudian membakar hutan untuk tujuan nanti menurunkan status hutan ini dari hutan konservasi, hutan lindung yang kemudian karena tegakannya banyak terbakar gitu ya, yang kemudian berubah menjadi hutan produksi. Berubah menjadi tempat-tempat wisata gitu ya. Ini yang kemudian menurut kami penting diselidiki dengan komprehensif masalah ini karena tadi tentu kerugiannya akan sangat besar. Bukan hanya kepada manusia kata Prof tadi kan, tapi pada ekosistem yang ada di dalamnya gitu. Baik. Artinya harus disebut benar-benar nih. Iya, tapi karena kita tetap harus lihat dulu. Itu dia. Kita kembali lagi nanti. Bionetra terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Saya mengalami pandangan mata kabur, seperti ada lapisan putih di mata saya. Dan saya menemukan obat herbal Bionetra. Alhamdulillah
mata saya bisa memandang dengan jelas. Biodetra, solusi kesehatan mata. Biodetra, mata sehat, jernih melihat. Berjumpa kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Kami melakukan langkah terukur, sudah melakukan political marketing. Ada dasarnya dengan yang berakhlakul karimah. Mampu mengorganisir dan orang-orang organisatoris. Kesejahteraan rakyat ini yang diutamakan. Terus terang kita bercita-cita memenangkan pemilu 2024. Bekerja itu kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Begitu dilantik, maka wajib hukumnya untuk bertindak netral. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Bu Agnes, ya. Meskipun pemerintah ada, kemudian ada LSM yang memperhatikan, ternyata ada satu kelompok masyarakat juga yang sangat peduli dengan hal ini. Itu tadi dinamakan Masyarakat Peduli Api, MPA. Mas Fikri ya? Mas Fikri, monggo. Kalau Mas Fikri melihat di lapangan seperti apa? Kalau melihat di lapangan sih, kalau kita tergerak dari masyarakat MPA ya, Masyarakat Peduli Api. Kita bergerak dari kemanusiaan untuk kalau hutan terbakar, semua masyarakat peduli api, nggak pandang bulu, yang penting bagaimana caranya hutan itu jangan sampai terbakar. Karena di situ udah dijelaskan tadi, semua juga bilang sumber utama dari oksigen. Nah, yang tapi utama. Kan sudah terjadi nih. Iya, udah terjadi. Jadi kami dari masyarakat peduli api tergerak semampu kita meskipun dengan peralatan seadanya, kita berusaha menetralisir untuk api tidak semakin menjalar. Tapi semampu kita, karena di lapangan kita juga terhalang oleh pergerakan angin untuk memadamkan api yang cukup besar, arah angin yang tidak bisa sepakat dengan kinerja kita, itu juga bikin kesulitan bagi relawan kita juga. Jadi kalau di lapangan kita berusaha semampunya, bahkan banyak dibantu dari relawan-relawan yang lain, itu saling koordinasi, saling bantu. Dari berbagai macam relawan manapun jadi satu, di situ terkoordinir bagaimana caranya untuk relawan jangan sampai terkena musibah karena memadamkan api. Karena pemadaman api itu di hutan sangatlah berbahaya. Yang pertama, timbunan material yang sudah banyak itu menyebabkan api semakin besar dan sulit dikendalikan. Itu juga bahaya bagi relawan juga. Jadi perlu adanya koordinir dari masyarakat peduli api dan relawan-relawan yang lain. Itu nggak seenaknya mau memadamkan api. Kita harus tahu medan. Yang pertama, medan di hutan kan beda kayak di perkotaan atau di desa-desa. Di sana banyak tebing yang curam, banyak lubang-lubang yang dalam, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang kadang tidak bisa dilewati sama manusia. Itu kita juga antisipasi di situ. Jadi tenaga relawan itu sangatlah susah untuk memadamkan. Jadi kita harus membaca situasi di kondisi yang materialnya ini sedikit, baru di situ kita bisa memadamkan. Kalau teman-teman MPA untuk sumber airnya dari mana? Gimana? Untuk air, untuk pemadamannya, sumber airnya kalau dari teman-teman MPA? Kalau untuk MPA, pemadaman itu bukan pakai air, tapi pakai cara sekat bakar yang pertama. Yang kedua, kalau sudah disekat bakar, minimal 5 meter sampai 10 meter biar api tidak menjalar. Itu pun kalau materialnya terlalu tebal dari bawah, kita pakai ranting pohon, terpaksa harus, ya rela nggak rela, satu ranting pohon yang masih ada daunnya, buat mematikan apinya. Karena kalau kita bawa air dari bawah, bayangkan naik ke lokasi aja udah berapa jam, hampir setengah hari lebih. Kalau kita bawa air buat minum aja kadang kita kesulitan. Tapi kondisi di lapangan memang ini sangat-sangat cepat meluas begitu? Sangat cepat meluas karena kondisi jalar api itu ya di material yang semakin tinggi, ini hitungan per detik, bukan hanya per menit atau jam. Hitungan per detik itu bisa mencapai 3-4 meter. Per detik. Per detik. Itu belum ditambah lagi dengan arah angin. Oh iya, makin mempercepat juga ya. Iya. Jadi kita bikin sekat bakar itu minimal paling dekat kalau arah anginnya itu berlawanan dengan kita, berani bikin sekat bakar jarak 5 meter sampai 10 meter. Tapi kalau kita berlawanan dengan arah angin, arah kita ke sana tapi anginnya menghadap ke kita, ini kita tidak berani 5 meter. Minimal paling dekat 25 meter. Itu pun dalam hitungan detik kita harus cepat. Kalau kita lambat sedikit,
api yang akan kena ke kita. Artinya tidak boleh membahayakan juga. Tidak boleh membahayakan. Jadi untuk segi Keamanan. di lapangan, yang diutamakan adalah keselamatan teman-teman relawan sendiri. Ya, jangan sampai tujuannya menyelamatkan tapi malah Jangan sampai kita juga kena jadi musibah ya. sendiri. Oke. Malah Kalau kita yang kena Pak musibah. Oni dari Ketua Koalisi Kawali Lestari Jawa Timur, gimana? Apakah juga melihat adakah memang dugaan bahwa ini tuh dibakar atau memang ini terkait dengan ramalan cuaca tadi yang dikatakan, oh memang ini lagi musim kemarau, lagi tinggi-tingginya. Ya. Betul. Lagi musibah tiba-tiba terbakar gitu. Ya, pertama kami melihat pemerintah itu setiap tahun itu cenderung mengejar dari penyelesaian akan masalah kebakaran hutan. Karena apa? Kita lihat ada api, pasti ada respon. Terus yang kedua, ada penegakan hukum yang selama yang kita khawatirkan, baik Polri maupun KPK. Ini yang sudah terjadi setiap tahunnya, apinya padam juga penegakan hukum. Nah, saya sepakat dengan Kakak Soleh ya, tadi mengatakan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan pada pembakaran hutan, tapi di Undang-Undang PPLK itu menyasar holding dan korporasi dan badan usaha. Oke. Terus, Pak Oni, ngapunten Pak. Mohon maaf ini audionya agak putus-putus kami terimanya. Mungkin bisa diperbaiki dulu Pak untuk audionya. Ya, sudah. Oke. Halo. Halo. Ini udah Nah, lebih mungkin baik, Pak. sudah lebih jelas. Monggo Pak Oni. Ya, selain yang dikatakan oleh Prof. Suparto, selain berdampak pada ekosistem, ini juga berdampak pada satwa. Bagaimana akan terjadi eksodus satwa ke wilayah pemukiman dan terjadilah konflik antara satwa dan manusianya. Terus yang kedua, ini terkait komitmen pemerintah terkait penurunan emisi. Ini menjadi ancaman target pemerintah yang tahun 2030 penurunan emisi targetkan 29%. Itu yang kami melihat. Titik poinnya di situ. Oke. Baik. Kalau Pak Yudi ini kan kita lagi-lagi kita masih susah nih untuk mengatakan bahwa apa memang benar ini karena faktor cuaca atau faktor alam begitu ya, atau memang ada oknum begitu sih. Dan lagi kalau ada oknum berarti kan harus dicek dulu kepentingannya siapa, dan kayaknya susah ya Mas Pulung ya untuk ngecek. Nggak ada CCTV di. Benar, dan hutan nggak ada listrik. Tiba-tiba siapa yang ngawasi? Pak Yudi, sejauh ini obrolannya seperti apa? Jadi begini, kalau berdasarkan pengalaman kami dan beberapa dari kasus-kasus yang terjadi dari kebakaran hutan, itu kita meyakini 99% itu adalah penyebabnya manusia. 99%? Ya, 1% itu alam. Jadi faktor manusia ini mungkin ada faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan, ya dengan berbagai macam aktivitasnya kan seperti itu. Nah, untuk kemudian iklim itu memang akan mempercepat faktor kebakaran itu apabila terjadi kebakaran di dalam kawasan hutan. Karena berbagai macam kondisi lah, apakah itu sekarang kondisinya walaupun mungkin musim kemarau mungkin belum pada saat puncaknya, tapi kan panas lebih menyengat. Ya. Terus juga ada fenomena ternyata pada saat musim basah di hujan 2020, 21, 22 itu ternyata di daerah atas itu curah hujan lebih sedikit daripada di bawahnya. Ini informasi dari teman-teman atau masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga mungkin itu yang juga mempercepat proses keringnya tanaman yang vegetasi yang ada di kawasan hutan. Kemudian juga areal-areal yang tidak terbakar, sebagaimana yang disampaikan oleh tadi dari masyarakat peduli api atau Mas Fikri tadi, bahwa memang kondisi areal-areal yang tidak terbakar itu material atau bahan bakarnya sangat tebal. Apakah karena memang rumput semak belukarnya yang tebal, ataupun mungkin tumpukan-tumpukan dari daun-daun yang tertimbun di sana. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan jenis-jenis vegetasi yang ada di kawasan hutan, seperti yang ada di kawasan konservasi, bahwa yang berada di daerah tertentu itu memang ada padang alang-alang dan semak belukar yang sangat tebal. Tapi di daerah pertengahan sampai ke atas itu adalah cemara, jenis-jenis cemara yang mudah terbakar juga. Jadi meskipun ini kombinasi yang menurut kami mungkin faktor cuaca, juga faktor bahan bakar yang menumpuk di kawasan hutan. Nah, yang sudah
terurai pun belum sempurna karena itu menjadi bahan organik yang mudah terbakar juga. Mungkin kalau kita mengenal kebakaran gambut, asapnya ada tapi api nggak kelihatan. Kurang lebih sama kalau di pegunungan juga begitu. Tidak kelihatan asapnya tapi di bawah sebetulnya api juga masih bisa menjalar karena serasah yang terurai belum sempurna ini itu juga menjadi bahan bakar. Itu faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana mudahnya perambatan api ketika terjadi kebakaran di kawasan kami khususnya. Tapi kalau mencari, ngapunten nih Pak Yudi, kalau mencari atau menelusur indikator adanya oknum itu gimana ya? Karena tadi dari Mas Saleh juga mengatakan ini mungkin ada kepentingan menurunkan status hutan begitu kan? Dan Pak Wahyudi juga mengatakan 99%. Nah, 99% manusia, cuman gimana kalau kita faktor bisa? alam itu kan mungkin ada letusan gunung atau percikan seperti mungkin Semeru segala macam, itu percikan apinya akan kena sana, itu faktor alam mungkin kan? Atau mungkin di mana terjadi kebakaran bukan di kawasan hutan, kemudian ada ranting pohon atau material yang masih membara sampai ke kawasan hutan, itu mungkin faktor alam yang seperti itu. Kalau yang faktor manusia itu kan dari beberapa yang kita temukan itu, beberapa penyebabnya itu kita duga itu memang disebabkan oleh manusia. Ini ketika kita selesai terjadi kebakaran hutan, kita akan selalu melakukan evaluasi. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, dari sana kita bisa mengetahui ini orang mungkin sedang habis melakukan aktivitas di dalam kawasan. Kemudian ada bekas-bekas di sana, mungkin pembuatan api unggun mungkin, kemudian mereka tidak mematikannya karena aktivitas itu adalah aktivitas ilegal di dalam kawasan kami. Sampai sekarang ini memang belum ada yang turun. Kemudian ketika kita bicara penurunan status itu tidak mungkin ya di dalam kawasan konservasi, bukan tujuan seperti itu. Karena memang kawasan konservasi itu tidak untuk produksi, akan tetap dipertahankan walaupun mungkin sekarang kondisi vegetasinya adalah semak belukar, tapi itu tetap kita pertahankan karena itu bagian dari suksesi alami. Yang dulunya mungkin terjadi kerusakan, terjadi kebakaran, kemudian tumbuh rumput, semak belukar yang lama-lama akan dipertahankan akan kembali menjadi ekosistem alaminya. Jadi konsepsi dari pengelolaan kawasan konservasi itu ada 3P. Yang satu adalah perlindungan, yang kedua adalah pengawetan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Apa bentuk pemanfaatannya itu? Adalah salah satunya wisata. Jadi bukan berarti motifnya kemudian kita bakar kemudian untuk menjadi objek wisata. Ya orang tentu tidak akan mau karena orang pasti akan datang ke sana karena kondisi alaminya. Ya itu yang harus kita pertahankan. Nah, kawasan konservasi ini yang paling berharga adalah jasa lingkungannya. Jasa lingkungan yang sudah kami sampaikan tadi, apakah pemandangan alamnya untuk masyarakat bisa menikmati objek wisata alam di sana, ataukah air, ataukah yang lainnya. Yang itu yang kita pertahankan dari kawasan konservasi. Baik. Kemudian upaya kami Pak untuk... Yudi, ngapunten, kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Ini ternyata sudah ada yang WhatsApp loh Bu. Ya, sudah ada yang bertanya-tanya. Nah, ini mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Wahyudi.
Yang bakar siapa? Benarkah para pemburu hewan di dalam Gunung Arjuno? Dari Mbak Iin di Surabaya. Ada lagi nih, ada satwa endemik apa saja di Tahura Raden Suryo? Bagaimana kondisinya Tari di Surabaya? Ini Pak Yudi yang paling. Kami tidak bisa memastikan siapa pembakarnya, tapi mungkin yang perlu kami jelaskan bahwa kejadian awal kebakaran hutan ini bukan dari kawasan Tahura. Kita bisa mengakses informasi itu karena itu informasi terbuka. Kita bisa memanfaatkan SIPONGI atau sistem informasi yang disediakan oleh KLHK untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Atau kita juga bisa mengakses sistem informasi yang disediakan oleh BRIN Fire Hotspot. Nah, bisa kita lihat per tanggal, misalnya kan yang terjadi itu adalah mulai tanggal 26 di daerah Kecamatan Singosari, yaitu daerah kalau di Gunung Arjuno itu berarti di sisi timurnya dari puncak. Nah, bisa kita lihat dari sana. Dari sanalah mulai perembatan api, karena kami juga sudah melakukan analisa spasial bagaimana pergerakan api yang sudah kami petakan. Dan memang dengan berbagai macam faktor yang kami sebutkan tadi, kemampuan kami untuk mengendalikan kebakaran hutan ini memang terbatas sekali. Apa yang disampaikan oleh Prof, kemudian oleh dari teman tadi Mas, itu memang itu sangat hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan, apalagi di pegunungan yang rawan terhadap kebakaran. Upaya-upaya maksimal itu memang perlu dilakukan. Terus kami kalau masalah satwa yang ada di kawasan kami bukan satwa endemik mungkin, tapi mungkin endemik Jawa itu cukup banyak di kawasan ini, karena kawasan ini sebetulnya masih sebagian besar masih memiliki ekosistem alaminya. Endemik Jawanya seperti elang Jawa, kemudian juga ada kemungkinan ada macan tutulnya juga di dalam kawasan, karena beberapa dari upaya kami untuk melakukan penelusuran jejak itu sudah banyak ditemukan, tapi belum bisa kami mengambil gambar visualnya. Kemudian tadi untuk mencoba merekam itu kami sudah mencoba sebetulnya memasang kamera trap ya, kalau di dalam bukan CCTV tapi kamera trap. Dan ternyata tidak mudah juga memasang kamera trap itu, karena semacam ternyata di daerah-daerah yang menurut kami mungkin tidak bisa terpantau itu juga terpantau kamera trapnya, karena kalau malam itu atau orang melewat itu terdengar bunyi dan ada sinar blissnya sehingga bisa diketahui. Jadi kami yang kamera trap yang kami pasang juga ikut hilang jadi. Ini. Jadi ternyata ada kasus baru lagi berarti kalau di sana berarti ya. Sangat ingin bisa mengungkap hal ini, karena kita pengen memberikan efek jerah. Karena kita tahu kawasan Tahura ini adalah kawasan konservasi yang merupakan sistem perlindungan terhadap penyangga kehidupan masyarakat. Yang kami sampaikan tadi merupakan hulu dari Das Berantas dan hulu dari Das Kedung Larangan yang mengarah ke Pasuruan. Pak Widi ini izin juga nih, ternyata setelah Pak Widi ditanya ada WA lagi masuk ya. Dan ini pertanyaannya ada dari Mbak Wiwin di Pasuruan. Prof Suparto, ayo kita usut tuntas dan pidanakan pelaku pembakar hutan. Kemudian dari Mbak Ratih di Malang, mosok dijarno sing bakar hutan, Jagawana pasti tahu gitu. Ratih di Malang, Jagawana. Nah, ini Jagawana berarti ini? Bukan. Ini ada lagi berarti ya. Jagawana itu polisi kehutanan. Prof, monggo. Ini gimana supaya bisa mengusut benar-benar supaya dalam waktu cepat juga kan, karena kita juga butuh tahu secepatnya. Ya bagus sebenarnya. Pertama gini, hutan itu bukan tanah kosong. Hutan itu bukan areal tak bertuan. Hutan itu ada pemegang otoritas negaranya. Maka di dalam hukum sebenarnya sederhana. Kalau ada kawasan hutan, ada institusi negara di situ. Kok sampai terbakar? Berarti harus ada evaluasi kinerja institusi ini. Kan gitu logika pertama. Kalau begitu berarti dari pemerintah yang akan kena duluan berarti. Untuk itu apa? Dewan manggil hearing, kenapa begitu, dimintai pertanggungjawaban ekologis. Di dalam proses semacam itu, kemudian pemerintah akan jawab, di mana tidak terbakar, wong kamera kami aja banyak dicuri. Jadi
Ya, atau kami belum membuat kanalisasi, kemudian kami tidak ada teknologi, kita tidak punya helikopter khusus urusan ini, kita tidak punya infrastruktur bagaimana kanalisasi areal-areal kawasan hutan. Kalau terjadi peristiwa kebakaran tinggal pencet tombol airnya tumpah. Ya. Menariknya kalau ini diseriusin, kan sebentar lagi PAK ini anggaran. Waduh, Dinas Kehutanan, ternyata kami nggak punya modal tentang itu. Loh gampang, mumpung ada PAK nanti. Pengadaan pembangunan infrastruktur masuk anggaran baru di PAK. Dan tahun 2024, anggaran Dinas Kehutanan biar gede lah. Prof, berarti artinya tidak selalu disalahkan, tapi bisa juga kesempatan untuk membangun lagi. Satu sisi harus diminta pertanggungjawaban kinerja, di sisi lain dia akan bisa mendapatkan apa? Mendapatkan alokasi pos anggaran yang besar untuk menyelamatkan hutan. Kemudian baru nanti urusan penegakan hukumnya, kemudian penegakan hukum terpadu, bagaimana Jogowono, kan gitu. Nanti dilibatkan, rimbawan juga dilibatkan, semua personelnya yang kurang, MPA dapat insentif. Jadi masyarakat yang menjaga lingkungan itu dapat insentif loh aslinya dari negara sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban partisipasi publik gitu loh. Nah, kalau artinya apa? Peristiwa ini harus menjadi referensi besar apa? Satu, minta pertanggungjawaban institusional pemegang otoritas hutan. Kedua, secara finansial kalau kurang anggaran nanti bisa dibuat anggaran baru. Oh, yang selama ini urusan hutan anggarannya mek ceper-ceperan tok. Ternyata kok etek-ecer, kecilin. Nah, hari ini kita buktikan bahwa kalau kita tidak memberikan fokus anggaran kepada kehutanan, buktinya semacam ini kerugiannya jauh lebih besar daripada mencegah kebakaran. Waduh, pengadaan infrastruktur belum. Bagaimana mobil-mobil khusus di tengah hutan itu yang tersedia untuk mengatasi kebakaran, kanalisasi dan sebagainya dihitung. Oh, muncullah teknologi. Muncullah punya jadi Dinas Kehutanan punya helikopter khusus untuk ini. Gitu. Coba kan lebih bagus nanti. Jadi yang paling utama kita lebih kepada untuk inovasi berikutnya berarti ya Prof ya. Baru kemudian nanti terkait dengan di samping nanti penegakannya Poldanya penegakan kan gitu. Di Polda juga berapa sih anggaran penyidikan tanya? Kecil anggaran-anggaran penyidikan gitu ya. Nah, daripada nyidik-nyidik yang sudah lama-lama kan lebih baik nak nyidik-nyidik yang begini gitu loh ya. Ini yang baru, kasus-kasus baru dibuktikan ada penegakan hukum. Ada 10 kasus kebakaran hutan yang sekarang putusannya juga bagus-bagus sebenarnya. Cuma ya itu tadi di Jawa Timur belum gitu ya. Nah, ini kan juga akan menjadi keterpanggilan Pak Kapolda, yuk ada kasus begini. Kita punya perhatian dan itu bersama-sama maka dibentuklah tim penegakan hukum terpadu dulu di KLH itu. Di situ ada kepolisian, di sini kemudian ada PPNS-nya, rimbawan dilibatkan, kemudian apa? Difasilitasi oleh Dinas Kehutanannya. Kalau di pusat dulu ada di KLHK di gedung C-nya itu apa? Jadi tidak akan penyidikan bolak-balik. Karena apa? Di situ sudah ada jaksanya bahkan sudah ikut. Ya, jadi langsung semua di situ ya, Prof. Semua satu tim, yuk. Masa sih ini tadi Pak Wakil Gubernur sudah bilang ada indikasi begitu, masa ucapannya Pak Wakil Gubernur ini nanti nggak ada bukti? Ya, karena sudah disampaikan. Oh iya, sudah disampaikan. Diliput CTV lagi. Oke, baik Prof. Gitu loh, ya. Baik Prof. Ini kalau tindak lanjut dari teman-teman LBH gimana, Mas Soleh? Ya, pertama gini, perlu kita lihat bahwa ada komitmen pemerintah ya selaku anggota dari G20 yang kemudian mengurangi gas karbon dan tentu mengurangi deforestasi. Nah, karena itulah kemudian perlu ada komitmen yang cukup serius dalam kemudian menjaga hutan, menjaga kelestarian hutan dan lain sebagainya. Prof tadi sudah mengatakan bahwa hutan itu sebenarnya baik hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi itu ada penjaganya masing-masing gitu kan. Hutan produksi ada perhutani, hutan lindung, hutan konservasi ada dari Dinas Kehutanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu perlu dievaluasi dan perlu kemudian dimaksimalkan dalam konteks pengawasan penjagaan hutan. Memang berat. Karena apa, hutan kita tidak hanya sekotak ruangan ini gitu, cukup luas, tapi demi kelestarian hutan itu perlu dilakukan.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penegakan hukum ya, kami juga akan mencoba melakukan kajian lebih dalam. Kebetulan LBH itu adalah anggota Walhi gitu ya, dan kebetulan juga saya adalah ketua Dewan Daerah dari Walhi Jawa Timur, mewakili LBH Surabaya. Nah, kita akan mencoba melakukan kajian ke depannya, apakah kemudian kebakaran hutan yang terjadi di Arjuna ini ada pembiaran atau ada memang kelalaian dari pemerintah untuk melakukan pencegahan dan lain sebagainya, sehingga seperti yang dikatakan Prof tadi, kita bisa, Walhi bisa mewakili lingkungan hidup gitu ya, bisa mewakili hewan, bisa mewakili pohon yang ada di Arjuna, kemudian untuk bisa melakukan gugatan legal standing namanya. Itu ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, yang selanjutnya juga, apabila kemudian ada indikasi ternyata ini pelakunya bukan hanya perorangan, ini ada indikasi ada salah satu korporasi semuanya yang ikut serta mengambil keuntungan dengan membakar hutan, ya tentu kita akan juga bukan hanya mendorong penegakan hukum pidananya, tapi juga kita akan mendorong adanya gugatan ya, keperdataan meminta ganti rugi, mewakili hewan, mewakili tumbuhan yang ada di hutan di Arjuna. Itu yang akan kita lakukan. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya sepakat bahwa pelaku pembakar hutan ini harus segera ditindak, dan kemudian bukan hanya dilihat siapa yang membakar, tapi coba ditelusuri lebih jauh apakah ada apakah ada kemudian ikut serta korporasi dan lain sebagainya. Selain itu juga perlu hati-hati juga, jangan karena ingin cepat-cepat saja akhirnya ya mengambil orang yang kemudian orang yang tinggal di dalam hutan kemudian ditersangkakan untuk ya karena sudah ada statement dari gubernur. Nah, ini yang kemudian kami wanti-wanti juga, jangan sampai kemudian mudah mengkriminalisasi orang juga gitu ya. Baik. Itu kita rehat dulu sebentar, nanti kita lanjut di segmen terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa mudahnya berhaji dan berumrah. Saksikan dan ikuti program Solusi Bisnis bersama Tabung Haji Umroh. Semua bisa ke Baitullah. Anda mau berumrah berhaji? Bergabunglah bersama kami. Hello, good morning. Why you got interested so much in impersonating? I love to do an impersonation of people. Minister Uno announced the plan to reduce air transportation costs. The minister also expressed his gratitude for being able to meet and talk with the community. Because the fog is still covering the top. We made it, baby. Yeah. Menurut suami. Terasa ini bahas hutan yang terbakar ini sampai segmen terakhir loh Bu. Segmen terakhir nggak terasa, tapi terasa yang di lapangan karena pemadaman masih terus berlangsung ini dan ya. Dan kerugian masih terasa juga ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Kita ke Pak Oni secara singkat, Pak Oni Mardika. Ini apa yang bisa disampaikan? Apakah memang mungkin nanti akan ada yang dipidana terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Timur? Ya, seharusnya aparat hukum segera untuk melakukan penyidikan untuk bagaimana potensi untuk siapa yang melakukan kebakaran hutan, juga apa yang disampaikan oleh Kakak Soleh teman-teman LBH itu betul, bagaimana segera untuk melakukan kajian dan melakukan gugatan lingkungan, karena dialah yang mempunyai legal standing. Terus yang kedua, informasi yang saya sampaikan, Arjuna Welirang itu adalah kawasan geotermal, ada panas bumi di situ, dan situ ada perusahaannya namanya PT Bodipa. Nah, itu juga artinya kerentanan Arjuna Welirang itu tidak hanya pada konteks kebakaran hutan, krisis air pun akan terjadi jika itu terjadi. Misalnya ini harus dilihat, artinya penyidik kalau kepolisian atau KLI harus melihat ada beberapa unsur yang harus dilihat, perapasan
permasalahan manfaat ini. Baik, Pak Oni. Terima kasih. Ini mungkin tadi juga audio juga sempat putus-putus juga ya dari Pak Oni ya. Dari MPA, Mas Fikri, secara singkat. Harapannya lah gitu. Harapan atau mungkin bagaimana? Ya, semoga untuk kebakaran nggak terjadi lagi ya. Terus untuk segi keamanan juga dipertambah karena dari personil kayaknya kurang memadai dari kawasan yang begitu lebar. Oke. Harapannya seperti itu. Memang harus ada tambahan personel untuk. Iya, karena api juga cepat menjalar begitu ya kalau dengan kondisi seperti ini. Mas Soleh, secara singkat? Pertama harus ada evaluasi ya terhadap kinerja semua pihak yang bertanggung jawab atas hutan. Dan kemudian yang kedua, penegakan hukum ini juga harus bisa dijalankan secara maksimal, tidak sampai kemudian api padam, penegakan hukumnya padam, tapi harus dicari sampai akar-akarnya. Itu yang penting ke depan gitu ya. Itu harapan kita bersama. Prof Parto. Prof Parto. Peristiwa kebakaran hutan itu mempertanyakan kembali keberadaan negara. Di mana pemerintah, di mana negara tatkala sebuah kawasan hutan setiap musim kemarau mengalami kebakaran. Fungsi negara sedang digugat oleh alam dan menunjukkan bahwa daulat lingkungan ternyata jauh lebih besar daripada daulat demokrasi. Gitu ya. Itu yang paling penting fungsi negara ini. Prof Ayudi ini yang direpotkan dari banyak pihak. Ya karena dari semua ini ujung-ujungnya Pak Yudi lagi nih. Ribuan Pak Ayudi. Yang pertama kami mendukung kalau ada bisa pengungkapan itu tentu akan memberikan efek jerah. Yang kedua harus kita sadari manfaat hutan itu bukan hanya untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan, tapi juga sampai di Surabaya. Air mengalir jauh dari gunung sampai ke Surabaya, itu adalah fungsi dari hutan yang harus kita jaga bersama. Baik, kita berharap pemadaman segera selesai, pengusutan juga bisa tuntas dan yang lebih penting antisipasi seperti tadi disampaikan oleh Prof Parto dan teman-teman lainnya. Terima kasih Pak Yudi, Prof terima kasih, Mas Soleh terima kasih, Mas Fikri, Pak Oni terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan, kita berharap yang terbaik untuk kondisi hutan yang ada di Jawa Timur. Ngopi sih yuk mas. Seru bude. Rokok jak. Biasa aja. Biasa isi aku. Kondi. Wah, malah. Woi, bayar rasa rek. Jangkrik. Usah, mau sebenting ini barangnya wis kena. Saya gitu barangnya Pak ya. Gak apa-apa, kuwakit aku Mbak. Ya Allah, sing hati-hati zaman saiki ku saking maling. Bener. Mata soalnya Mas. Ya. Kaget. Ya memang anu. Kok dibuang Mbak? Kok dibuang? Sampah. Oh, sampah. Ngono. Tiwas aku buang ayo. Oh, sis karuan. Tiwas kesusu sama kesel. Bayar serek iku mau. Ayo susu. Kok iso? Bisa nang baron.
Ngopi sik yuk mas. Seru bude. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan. Cinta yang satu kau bagi-bagi. Ya, sayang, tintang sayang. Stasiun dangdut digoyang tambah yahut. Utan teras mere angin kepes sing kedatenang daerah Kedung Kandang, nipa-nipa pak mere anake sing ape budal kerja. RS meh ae dadi sansak uripe warga, kepek nyolong hutang. Tabrakan renteng sing ngatutno papat kendaraan, kadadean nang jalur Pantura, Probolinggo, ngrebek anggota komplotan maling emas barek gendak. Berjumpa kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Kami melakukan langkah terukur, sudah melakukan political marketing. Ada biasanya dengan yang berakhlakul karimah. Mampu mengorganisir dan orang-orang organisatoris. Kesejahteraan rakyat ini yang diutamakan. Terus terang kita bercita-cita memenangkan pemilu 2024. Bekerja itu kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Begitu dilantik, maka wajib hukumnya untuk bertindak netral. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Dilaporkan seorang warga dari Lamongan sedang mencari jodoh. Turmai de cong sembako dolala. Cek larang iki sembako nang kono. Kok dapat info sembako juga? Semua ada Dani. Info apa mana? Macet bisa. Info jualan. Oh iya, video callan ngobrol sama hostnya. Ya cuma penting nggak penting. Yang pasti juga bagi-bagi voucher pulsa, ada kuisnya. Makanya nonton terus, penting nggak penting. Tetap penting. Hello, good morning. Why you got interested so much in impersonating? I love to do an impersonation of people. Minister Uno announced the plan to reduce air transportation costs. The minister also expressed his gratitude for being able to meet and talk with the community. Because the fog still covering the top. We made it, baby. Yeah. Keberadaan puluhan hiu tutul ini berjarak sejauh 5 mil dari kota Pasuruan tersebut. Lebih dari 20 jam, api masih terus menyala pada beberapa titik. Rencananya Koridor 2 ini akan langsung diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tingkat inflasi di bulan Juli ini menjadi terendah kedua selama tahun 2023. Warga desa Carangbulung bersama istrinya sukses mengolah kulit biji kopi menjadi minuman nikmat menyegarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaat buat orang lain. Ayo disyukuri, dinikmati, dijalani. Kita semangat ngaji karena ini bisa dandani umat. Siapapun yang menghendaki akhirat dan kenikmatannya harus dengan ilmu. Jangan lupa saksikan ngaji belusuan di JTV. JTV 100% kami orang Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Kebakaran di lahan proyek pembangunan kilang minyak Kabupaten Tuban capai 155 hektar dengan kerugian 70 miliar rupiah. Diduga akibat pembangunan proyek box culvert, 3 rumah toko di kawasan Pasar Gembong, Surabaya roboh. Tiba di Kabupaten Jombang, obor Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2023 di arah keliling kecamatan dan disambut meriah warga.
Emak-emak sosialita yang marahi siswi SMK magang di pusat perbelanjaan ternyata istri polisi dinas di Polres Probolinggo. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi terbaru tentang P3 usulkan Sandiaga Uno Cawapres Ganjar Pranowo serta Ramama Ketua DPD Partai Golkar Sampang siap maju di Pilkada 2024. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah di perkampungan padat penduduk Jalan Tambak Asri Kemuning, Surabaya terbakar. Diduga kebakaran akibat kebocoran gas LPG salah satu rumah. 2 rumah dan 1 rumah. Kebakaran ini melanda rumah padat penduduk di kawasan Jalan Tambak Asri Kemuning, Kelurahan Morok Rembangan, Surabaya pada Senin malam. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api terus membesar hingga merembet ke rumah milik Joko Priyono dan Tauhid. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun asal api dipastikan dari rumah yang disewa Hartini diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG. Pertama itu ada kobaran api di dalam rumah. Habis itu kan pintunya dibuka paksa sama warga. Disiram gotong royong, habis terus api membesar merembet ke 2 rumah. 2 rumah ya. Iya. Itu dalam keadaan kosong atau? Dalam keadaan kosong semua. Yang 2 itu ada orangnya langsung keluar. Penghuninya kemana itu? Penghuninya di luar semua. Oh, di luar. Yang ada apinya, sumber apinya nggak ada orangnya. Lagi keluar gitu Pak ya? Lagi keluar ya. Api berhasil dipadamkan setelah 17 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Juli Susanto, JTV. Pemirsa, kawasan hutan di Gunung Lawu bagian utara masuk Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo Ngawi terbakar. Diperkirakan luas area hutan yang terbakar mencapai 7 hingga 8 hektar. Musim kemarau panjang juga mengakibatkan kebakaran di lahan hutan lereng Gunung Lawu bagian utara, tepatnya masuk wilayah Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Diperkirakan luasan hutan lindung yang terbakar tersebut mencapai 7 hingga 8 hektar. Banyaknya daun kering dan kencangnya angin membuat api cepat membesar. Haroyo, Ketua LMDH setempat menjelaskan upaya pemadaman api telah dilakukan pihak perhutani, TNI, Polri dibantu warga. Namun api sulit dipadamkan hingga proses pembasahan berlangsung hingga malam hari. Upaya pemadaman dilakukan dengan cara pembuatan ilaran serta pemadaman langsung menggunakan gepyok dahan pohon. Adapun lokasi kebakaran berada di petak 33 dan 39 dengan jenis pohon paling banyak kaliptis dan cemara. Saat ini upaya yang dilakukan Pak dari pihak ya, dari pihak LMDH ya tetap melakukan semaksimal untuk supaya agar padam. Artinya dengan apa pemadaman dengan manual atau mungkin ilar atau gimana Pak? Ya saat ini. Ya sebagian ilar, sebagian yang tim khusus itu langsung dikebyok langsung diinjek langsung ya segitulah. Ada berapa tim yang naik Pak? Ada 12. Yang tim khusus itu Pak? Ya tim khusus itu. Kalau yang lainnya mungkin ada lainnya itu bantuan dari masyarakat secara umum. Itu baru diberangkatkan 30. Upaya pemadaman dilanjutkan dengan tambahan bantuan personil BPBD dan sejumlah relawan. Ito Wahyu, JTV. Kebakaran di lahan proyek pembangunan kilang minyak Grassroots Refinery Kabupaten Tuban berhasil dipadamkan oleh 24 unit mobil pemadam Selasa pagi. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 155 hektar dengan kerugian mencapai 70 miliar rupiah. Tadi malam kita masih mengadakan pembahasan karena setelah berjibaku selama 14 jam, petugas damkar Kabupaten Tuban akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar lahan areal proyek pembangunan kilang minyak Grassroots Refinery di Desa Sumbergendeng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Namun petugas damkar masih harus melakukan pembasahan area yang terbakar sebab bara api dan kepulan asap masih terus keluar dari bawah tumpukan kayu jati.
Untuk memperlancar kerja petugas damkar, tak seorang pun diperbolehkan masuk lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab utama kebakaran. Hingga Selasa siang, polisi masih belum dapat menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selain masih proses pembasahan, area yang terbakar relatif panas dan berbahaya. Polisi memperkirakan lahan yang terbakar mencapai luas 155 hektar. Sementara total kerugian ditaksir mencapai 70 miliar rupiah. Selain bangunan pos, kebakaran juga menghanguskan tumpukan kayu jati utuh. Upaya kami sampai jam setengah 11 malam yang api yang membumbung tinggi itu baru bisa dipadamkan, dan saat ini juga ya api padam itu pukul 03 dini hari. Ya, kemudian sampai saat ini anggota masih kami perintahkan untuk ke lapangan untuk berupaya membantu rekan dari damkar untuk pendinginan api yang di sana, karena masih di bawahnya itu kayu-kayu tumpukan itu di bawah masih ada yang terbakar. Kebakaran ini bukan kali pertama melanda lahan kilang Pertamina Tuban. Beberapa hari sebelumnya, area seluas 5 hektar juga hangus dilalap si jago merah. Musim kemarau panjang menyebabkan area lahan kering dan mudah terbakar jika tersulut api. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV. Setelah hampir sepekan dilalap api, hasil asesmen petugas BPBD Lumajang perkirakan luasan kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang yang terbakar mencapai 661 hektar. Meski sudah padam, namun petugas masih disiagakan untuk melakukan pemantauan titik rawan kebakaran susulan karena musim kemarau panjang masih terjadi. Seperti inilah kondisi terkini kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Resort PTN Wilayah Ranupani, Lumajang. Hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang diperkirakan luasan hutan yang terbakar mencapai 661 hektar. Kondisi tanaman hutan dan padang savana yang kering membuat api cepat menjalar. Bahkan proses pemadaman sulit dilakukan karena medan yang susah dijangkau armada. Beruntung meski membakar ratusan hektar kawasan hutan, namun kebakaran ini tidak berdampak pada pemukiman warga. Kini untuk mengantisipasi kebakaran hutan susulan di kawasan Pegunungan Bromo Semeru, sisi Kabupaten Lumajang, petugas gabungan masih diterjunkan untuk melakukan penyisiran sisa-sisa api yang masih membara. Asesmen sementara dari teman-teman BPBD, khususnya THC, kurang lebih 661 hektar. Itu versi dari teman-teman kita. Itu kawasan hutan atau padang savana aja? Lebihnya itu di daerah lereng dan ada sedikit savana yang kemarin terakhir terbakar seperti itu. Ada dampak lain mungkin ke satwa liar atau mungkin ke area perlahanan warga? Untuk Kabupaten Lumajang sendiri terkait satwa liar, alhamdulillah tidak ada yang terdampak, dan untuk pertanian juga tidak terdampak karena sudah kita antisipasi bersama warga Ranupani dan warga Argosari. Kebakaran hebat kawasan hutan konservasi dan padang savana area Pegunungan Semeru